Dialog Masisir, talking, sharing, and caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wawasan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami dalam konten Dialog Masisir. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini adalah tentang kuliah kedokteran di Al-Azhar University. Why not? Nah, kali ini kita ditemani dengan narasumber kita, mahasiswi Fakultas Kedokteran Al-Azhar University, namanya Kak Erja. Nama lengkapnya siapa, Kak? Erja Nurizky Indriani. Erja Nurizky Indriani. Iya. Masya Allah. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya apa nih, Kak? Ya, panggil Manggil Kakak. Mbak, Ustazah, atau Kakak aja? Panggil kakak aja. Panggil Kakak aja. Nah, Vira mau tahu nih, Kak, asal Kak Erja itu dari mana sih? Asalnya aku itu lahir dan tinggalnya di Kalimantan, tapi aku orang Sulawesi. Orang Jadi kita Sulawesi sama ya. juga. Oh, Masya Allah. Terus kalau sekolahnya di mana, Kak? Sekolah aku SD-nya di Kalimantan ya. Terus SMP dan SMA-nya akhirnya mondok tapi ke Jawa. Ke Jawa. Sekarang kuliahnya ke sini. Oh, Alhamdulillah ya, Kak. Alhamdulillah. Nah, Vira mau nanya beberapa hal nih, Kak, tentang kedokteran itu sendiri. Pertama, alasan Kak Irja memilih kedokteran itu apa sih? Apa cita-cita dari lahir atau apa? Ya, kenapa aku milih kedokteran? Karena itu ya cita-cita kita dari TK lah ya. Oh, dari TK. Cita-cita kita Masya dari Allah, TK. Iya. Terus pas SMA, aku sempat mau beralih ke jurusan teknik informatika karena itu cuman pakai nalar saja ya, nggak perlu mikir. Tapi ternyata rasa penasaran tentang tubuh manusia itu lebih besar, jadi lebih milih ke kedokteran. Wah, Masya Allah. Nah, kenapa harus ke Mesir gitu, Kak? Sedangkan kita tahu bahwa ada banyak negara yang lebih maju dalam keilmuan kedokteran gitu. Seperti Jerman. Kenapa harus Mesir? Kenapa aku milih ke Mesir? Karena kita bisa belajar yang berbeda yang tidak bisa kita dapatkan di negara-negara maju itu. Ya nanti ada contohnya kita ceritain ya. Oh iya, boleh. Kemudian kan di Al-Azhar itu biasanya jurusan keagamaan nih, Kak. Kita udah tahu, semuanya udah tahu bagaimana prosedur sampai ke Mesir ini. Kalau keagamaan ada Kemenak, ada Pusiba. Nah, kalau kedokteran itu gimana sih, Kak? Nah, kalau mau masuk jurusan kedokteran, jadi kita selama ini masih lewat jalur beasiswa. Ya, berarti jalur beasiswa yang tersedia bisa lewat Gontor, bisa lewat Kemenak, bisa lewat Kedubes, dan bisa lewat PBNU. Ini beasiswa baru 2 angkatan. Ya, saya angkatan pertamanya. Tapi ada kemungkinan ini nggak sih, Kak? Kakak kan beasiswa. Ada kemungkinan nggak kalau teman-teman di Indonesia mau berangkat dengan jalur mandiri? Oh, tentu ada. Syarat pertama harus masuk jurusan IPA pas SMA-nya. Kalau nggak jurusan IPA, nggak bisa. Oh, iya. Ya, di pondoknya atau di sekolahnya harus masuk jurusan IPA. Nggak boleh bahasa, nggak boleh PS, harus IPA. Yang kedua, ijazahnya harus setara dengan Al-Azhar. Dan di Indonesia itu baru ada 7 pondok yang bisa yang ijazahnya setara dengan Al-Azhar. Ya, salah satunya pondok saya. Pondok Amanatul Ummah. Oh, di Jawa ya itu, Kak? Iya, di Jawa. Tapi Vira juga penasaran nih, Kak. Kan kita kalau saya di syariah gitu kan, proses ijroatnya itu gimana sih, Kak? Vira kan ada bayar rusum, ada bayar ini dan itu. Kalau di kedokteran gimana? Sebenarnya ijroat kita juga nggak jauh beda sama yang teman-teman keagamaan ya. Cuman kita juga nggak bayar rusum, nggak bayar yang lain-lain karena kita beasiswa. Tapi entah kenapa kemarin yang keagamaan mereka memakai bayar rusum dulu. Cuman kalau saya sampai sekarang masih gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang semester berapa, Kak? Sekarang insya Allah akan naik ke semester 3. Sebentar lagi nilainya akan turun. Doanya ya kawan-kawan. Aman. Insya Allah aja. Amin. Nah, kalau sistem pembelajarannya sendiri itu gimana, Kak? Kurikulum belajarnya gimana?
sistem penilaian gitu. Kalau dari kurikulum belajar kita berbeda sama keagamaan. Saya sekolah dari pagi sampai sore biasanya. Ya, karena kemarin saya masuk sebagai maba itu pas pandemi, jadi kita ada sekolah online sama sekolah offline-nya. Nah, online itu kita terdiri dari lecture, kuliahnya yang teori, sama tutorialnya. Nah, kalau kita offline itu baru praktikalnya di situ. Berarti ada pembelajaran yang tutorial itu juga ya? Iya, dan kita punya absen, jadi nggak kayak keagamaan, kita harus masuk terus, nggak bisa bolos. Berarti full banget ya kegiatannya. Ya, full banget. Nah, di tengah-tengah kesibukan kakak kuliah ini, kakak masih sempat nggak sih ada organisasi atau talaki seperti mahasiswa yang lainnya? Karena aku masih maba kemarin ini, aku stop semua kegiatan selain kuliah. Nah, tapi kalau misalnya kita selesai ujian atau kita ada waktu luang di hari Jumat biasanya kan libur. Nah itu biasanya teman-teman saya sendiri juga kadang menyempatkan waktu, kadang pergi ke Syekh Yusri mungkin. Insya Allah. Kan ada juga yang ada juga yang ikut tahfidz di JKH. Karena kita dari beasiswa PBNU, kita ikut kegiatan-kegiatan di NU juga. Tapi kalau di kuliah itu dokterannya gimana sih kak? Pakai bahasa apa gitu? Di kuliah kita beda bahasanya. Kalau diktat atau muqarrar kita pakainya bahasa Inggris semua. Semuanya bahasa Inggris. Jadi kalau yang jago bahasa Inggris nggak apa-apa. Nah, tapi doktorahnya ngajarnya pakai amiyah. Amiyah. Oke, pakai amiyah. Jadi kita harus nerjemahin 2 kali. Kita nerjemahin bahasa amiyahnya sama nerjemahin bahasa Inggrisnya. Wow, luar biasa sekali ya kak. Nah, di Al-Azharin kan kita tahu ada jurusan umum dan ada jurusan agama. Di jurusan umum itu ada berapa sih kak? Apa kedokteran aja? Nah, jurusan umum kita, kalau orang Indonesia sendiri yang ngambil, baru ada yang ngambil kedokteran gigi, ya. Terus tijarah apa nih? Ada psikologi juga. Teknik. Ada juga ya baru itu yang ilmi. Sebenarnya ada juga jurusan psikologi, ada ekonomi, ada media, ada tarjamah. Ada media juga. Nah, tarjamahnya pakai bahasa Inggris. Itu mereka masuk ke Dirosat Insania. Jadi termasuk ke Adabi. Oh iya, gitu. Adabi. Semuanya masuk ke Adabi psikologi juga. Mereka termasuk ke Adabi karena mereka bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Insya Allah. Tapi kira-kira jumlah mahasiswa umum yang ngambil jurusan umum itu ada berapa sih kak orang Indonesia? Kalau sekarang masih belum sampai 50 orang. Ya nanti makin tahun bakal bertambah insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bakal bertambah. Kita belum sampai 50 orang. Nah kalau tip sendiri kita 30-an mungkin orangnya. Berarti tergolong minoritas gitu ya kak? Sangat minoritas, kita nggak punya senat, Ya Allah. nggak ada bimbel, jadi belajar masing-masing. Kebayang ini sulitnya gimana belajarnya, Masya Allah. Nah, Vira mau tanya juga nih kak tentang kendala yang kakak rasain selama masuk di jurusan kedokteran itu gimana selama di Mesir gini? Kendalanya adalah mungkin sama ya, permasalahan mahasiswa kedokteran di sini sama di Indonesia. Kita kekurangan waktu buat belajar, materinya kebanyakan. Ya materi selalu kebanyakan, tugas juga banyak. Jadi dan kalau misalnya satu hari kita kuliah full, kita mau review malamnya, kalau nggak dipaksa ya gimana ya. Tapi udah capek. Berarti harus benar-benar totalitas. Ya benar. Terus kalau Kerja sendiri ngerasain bedanya kedokteran di Indonesia dengan di sini gimana kak? Bedanya kedokteran di sini sama di Indonesia ya. Di sini kita bisa belajar agama juga. Belajar agama, nilai plus Jadi banget. aku kuliah di kedokteran, aku juga belajar fikih. Wow. Aku juga belajar akidah. Dan nanti kalau misalnya semester selanjutnya ada juga tafsir, ada juga sirah nabawi juga ada mungkin. Keren-keren. Kok pakai bahasa Arab? Iya gitu. Kalau Qurannya gimana kak? Kan kita di syariah ada juga, di usul ada
Oh ya, pasti karena kita Al-Azhar berarti kita ada ujian Quran juga, tapi kita dari belakang, kita dari juz amma. Dari surah An-Nas gitu Kak. Iya, jadi kita dari surah An-Nas ya. Masya Dan Allah. tadi kalau pelajaran fikih, kita belajarnya fikih kedokteran, bukan fikih biasa Oh, yang iya. pembahasan tentang air dan kawan-kawan. Kita belajar jadi dokter itu apa sih secara istilah dan bahasa, obat itu apa, vitamin itu apa, kayak gitu. Nanti hukum-hukumnya ini apa, transplantasi, inseminasi, dan kawan-kawan kita belajar di fikih kedokteran. Contohnya kalau syariah itu kodo ya gitu. Iya Kodo ya. benar, kodo ya. Kak Irja ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai ke Mesir gitu? Boleh ceritain dari awal bagaimana perjuangannya sampai ke sini? Awalnya aku nggak mau kesini. Nggak mau ke sini. Iya, karena kan aku juga nggak tahu kalau ternyata ada jurusan kedokteran. Oh iya. Aku udah ikut SBM, udah ikut senam PTN. Awalnya mau ngambil jurusan Tetap kedokteran. Di Indonesia mau ngambilnya kedokteran juga. Dan alhamdulillah pas SBM keterima di Universitas Negeri 11 Maret di Solo. wow. Keterima. Nah saat itu juga sambil nunggu pengumuman SBM, belum ada cadangan mau di mana gitu kan. Akhirnya koordinator kepala sekolah di pondok nanya, lo Erja harus cari cadangan, disuruh daftar lah ke semua, disuruh daftar stan, daftar ini, daftar itu, ya udah daftar aja semuanya. Dan Kedokteran sebenarnya, semua? Iya kedokteran semua. Sebenarnya juga sebelum itu aku sudah keterima di UNY Teknik Informatika. Informatika. Iya teknik informatika, tapi kan aku belum dapat kedokteran, jadi aku masih pengen gitu kan. Selang beberapa hari ada yang nyebar pengumuman kalau pembukaan beasiswa PBNU dibuka dan di situ ada jurusan umum, ada kedokterannya. Akhirnya aku kontaklah guru aku dan akhirnya daftar. Aku sempat daftar itu juga sih kan, Oh daftar gitu. berkas. Oh, Diterima berkas tapi nggak ikut tes. oh nggak ikut tesnya. Iya. Aduh. Gitu. Iya, terus ya udah ke Jakarta tes. Nah, itu aku ke tesnya di Jakarta. Jakarta? Tesnya di Jakarta di gedung PBNU-nya. Itu karena awalnya aku nggak berminat ke Mesir dan soal-soalnya itu pasti yang kayak soal Kemenak ya. Iya. Jadi bingung. Aku nggak sempat ke pondok. Sebenarnya di pondok tuh menyediakan bimbingan, cuman karena aku di Kalimantan jauh. Jadi datangnya pas tes. Jadi aku baru belajar sehari sebelum tes. Masya Allah. Sehari sebelum tes belajar, ya udah dihafalin sebisanya, dilihat contoh soal setahun-tahun sebelumnya. Terus alhamdulillah keterima. Nah, itu selama menunggu pengumuman, ini juga SBM belum keluar nih pengumumannya. Ya udah aku ke pondok. Keterima. Akhirnya ada pengumuman keterima SBM. Keterima SBM. Di situ udah bingung tuh. Guru-guru juga udah ini gimana nih udah keterima, ya udah gitu kan. Akhirnya udah galau, ini mau milih Mesir apa mau milih di Indonesia saja gitu kan. Dilema. Akhirnya pergilah ke Pak Kiai. Ke Pak Kiai ditanyain bukan ke Pak Kiai sih. Ke koordinator. Astaga. Koordinator sekolah. Iya, ke koordinator sekolah, nanya, "Pak, ini baiknya gimana ya?" Akhirnya karena saat itu PBNU belum ada pengumuman, katanya ya udah ambil aja yang UNS, udah fix, udah lega ngambil UNS. Keluar dari kantor, lah kok pengumuman PBNU muncul. Ya Allah. Nama saya pertama sendiri, kayak waduh, kok keterima ya? Keterima. Akhirnya bingung lagi. Ya udah, baru pergi ke Pak Kiai. Pak Kiai ternyata nyuruhnya ke Mesir. Tapi karena saat itu saya pengen di Indonesia, akhirnya didiskusikan lagi, disuruh nunggu. Ya udah nanti saya diskusi lagi. Akhirnya koordinator saya, Pak Kiai dan anaknya diskusi lah. Sebenarnya seharusnya saya ditaruh di mana sebaiknya. Dan saya juga masih melanjutkan administrasi buat masuk ke UNS. Hari terakhir pengumpulan UKT itu diputuskan kalau saya harus ke Mesir. Ya sudah. Nah, terakhir nih Kak. Cita-cita Kakak setelah pulang dari sini atau harapan Kakak apa sih? Harapannya ya semoga
para alumni-alumni, para dokter nanti yang bakal jadi dari keluaran Al-Azhar ini tetap bisa berinovasi ya di Indonesia, mengabdi ke Indonesia di daerah masing-masing. Contohnya kayak saya kan dari Kalimantan, berarti saya mau mengabdi di sana. Tapi insya Allah mungkin lanjut spesialis entah di negara mana, belum balik kampung dulu. Ya Rob. Terakhir dari Kak Irja mungkin ada closing statement buat teman-teman di Indonesia atau teman-teman di sini. Oh ya, buat yang mau sekolah di sini, yang mau ngambil jurusan umum, nggak apa-apa, di sini ada, nggak usah takut. Jadi di Mesir ada jurusan umum. Kalau misalnya karena bayarnya mahal, di sini tuh bayarnya mahal jurusan umumnya. Kalau anak tip itu kita sekitar 4.000 pound sterling. 4.000 pound sterling itu berarti 77 juta, lebih murah daripada di Indonesia. Per sini bulan aja. nih, Kak? Per tahun. Per tahun. Sini aja nggak apa-apa. Ya sini aja. Gak apa-apa, di sini aja ada jurusan umum, seniornya juga sudah ada, yang bimbing kamu juga sudah ada kalau misalnya agak bingung. Jadi ternyata kuliah kedokteran seperti itu teman-teman. Saya dan Erja pamit undur diri dari dialog Masisir kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Irja, telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di konten kita, Dialog Masisir. Dialog Masisir, talking, sharing, and caring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya yang edit kasihan.